Kita sepakat dulu membuat peraturan apa? Membuat kebiasaan yang tidak boleh dilakukan. Nanti akan kasih sticky note namanya ya. Nanti dikasih nama. Contohnya kesepakatan kelas kita tadi apa Fajar? Aska masuk tidak menutup tidak begitu. Berarti kesepakatan kelas apa? Satu, misalkan ucapkan salam ketika masuk. Setelah membuat kesepakatan kelas, berarti tidak boleh dilanggar, ya. Karena apa? Kalian yang membuat sendiri. Contohnya Aska tadi. Aska masuk kelas gak ucap salam. Salah atau benar? Berarti Aska besok ulang lagi sama Dara. Kemarin sudah ya. Sekarang dibagikan PPT. Nah, ditulis nanti ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di sini. Ya, ditulis dulu. Sip. Kan udah. Bentar, kasih dulu. Tulis namanya ya. Yang sudah di ya, tulis namanya. Tulis namanya saja. Ini contoh. Sebentar. Ya. Kasih satu ya, satu-satu semuanya ditulis nama. Kesepakatannya kelas di apa ya? Yang sudah ditempel di mana? Kasih nama aja. Yang sudah dikasih. Kasih nama. Gak boleh bohong di kelas loh. Tapi dua juga gak boleh bohong maksudnya. Ayo sekarang ditulis sih, misalkan sampai pengen di kelas ini mencipta apa? PSK kata jujur. Boleh satu saja, jangan lupa nama ya. Terus tidak boleh makan saat pelajaran. Ya sudah, langsung ditulis tempel sini. Saya ke sana ya. Ayo, langsung tempel. Ejo, Edi, Fatin langsung. Ayo tempel. Yang tak kasih dulu atau di sini tempel. Nah, cari nggak nulis namanya loh, namanya ini. Ini tempel sini ya. Kita kasih dulu Edo. Ini kesepakatan kelasnya. Pasti. Ayo. Ditulis. Contohnya nggak boleh bawa mainan di kelas. Nah, berarti nggak boleh mainan di kelas ya. Ayo kelasnya langsung tempel. Ayo yang sudah langsung. Ayo langsung. Masuk mengucapkan salam ke kawan lagi. Nah, kesempatan kelas ya. Ayo langsung. Pintar ya. Gak usah tinggi-tinggi ya. Taruh bawah sini nggak apa-apa. Oh iya, terus ini. Yang rapi taruh sini lagi. Kucing taruh sini. Wah, pintar. Ayo. Taruh sini. Gak usah tinggi-tinggi sampai sini. Balik kan itu. Siapa lagi? Kok anak kelas 5 nih? Apa ya? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Ayo, duluan. Ayo Mirza, Syifa sama Bila. Sudah semua?
sampean. Terus berarti kalian harus menaati. Ayo, siapa ya? Sudah semua ya? Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti waktu pelajaran nggak boleh makan. Siapa itu tadi ya? Ada? Ayo ya, harus sepakat ya. Tidak boleh. Tidak makan saja saat pelajaran. Lalu walaupun itu makan pendek, punyanya baca. Terus Ariel berkata sopan ya, bagus ya, sopan berkata karena terbiasa, nanti nggak boleh berkata jelek, nggak boleh berkata kotor. Gak hanya di kelas saja sebenarnya, di rumah, dimanapun kalian harus berkata yang sopan. Gak boleh busuk, gak boleh menjelek-jelekan teman. Berkata sopan. Nanti yang pilih ya tidak saya tulis. Bagus ini ya. Tidak boleh coret-coret dinding, meja. Ya siapa yang bilang seperti itu tadi? Betul? Betul ya? Siapa yang suka mencoret-coret meja? Satu. Tidak boleh mencoret dinding atau meja. Kasihan nanti mejanya kotor ya. Nangis katanya ya, mejanya nangis. Tidak boleh bertengkar, ini sama, tidak boleh bawa mainan ya. Ini tidak boleh bawa mainan yang sama. Tidak boleh makan juga sudah. Dilarang mendorong teman. Ada yang bilang, saya ini tidak boleh bertengkar ya. Tidak boleh bertengkar. Siapa itu? Ini juga punyanya Aska mirip. Tidak boleh bohong. Nah, berarti berkata sopan dan jujur. Nah, ditanya Bu Titi jawab yang jujur, boleh berbohong. Tidak boleh membawa mainan sama. Masuk harus ucapkan salam. Izin saat keluar dan masuk ya, tulis aja. Saat keluar dan masuk kelas. Maksudnya bagaimana teman ini? Maksudnya waktu kalian mau masuk terlambat seperti Aska tadi, ketok pintu. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Nah, terus saat keluar izin berarti angkat tangan. Bu, izin ke kamar mandi. Tidak boleh langsung nyelonong ya. Kayak gitu. Ini sama, tidak boleh bohong, tapi izin. Kamar mandi izin, tidak boleh makan. Tidak boleh pukul-pukulan, tidak boleh cekek-cekan, tidak boleh kotor. Terus ada lagi. Tidak boleh, ada yang siapa yang tulis ini ya? Tidak boleh ngomong sendiri. Atau ngomong atau bicara dengan teman. Saat pelajaran. Ngomong atau bicara dengan teman saat diterangkan Bu Titi ya. Kalau ngomong tuh boleh,
Nah, oh ya, ada lagi yang bisa tulis ini. 7. Angkat tangan. Angkat tangan saat apa? Angkat tangan. Angkat tangan begini. Saat minta izin. Angkat tangan saat bertanya. 3. Iya, sudah. Kita sepakati bersama ya. Ini kesepakatan kita semuanya dibaca. 1. Tidak. 2. Ya, ini namanya kesepakatan yang buat kalian jadi harus ditaati. Gimana Bu? Ini ada tidak boleh bertengkar. Termasuk ini tadi ada yang tidak boleh pukul-pukulan, tidak boleh jengkel-jengkel, tidak boleh mendorong teman masuk, tidak boleh bertengkar. Ada Bu Guru ataupun tidak boleh bertengkar. Masih ingat lagu stop bullying? Masih. Ayo gimana? 1, 2, 3. Kita Teman di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling berteman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. La 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 Kamu semangat? Semangat! Semangat! Orang tua! Semangat! Pintar ya, kesepakatan kelasnya sudah jadi. Nanti dicetak sama Bu Titi, ditempel yang bisa di dinding kelas ya. Berarti ingat harus ditaati. Berarti kalau ya setengah, dibaca setengah atau 1/2, ditambah 1/2, jadi berapa? 1. Setengah tambah setengah kan? 1. Gimana? Semuanya mengerti? Aska, kamu lagi ngapain? Sudah paham dengan pelajaran Ibu? Bawa apa itu? Mainannya siapa? Ayo Aska, ikut Bu Titik dulu. Sini duduk. Aska tahu kenapa dipanggil Bu Titik ke kantor? Karena benar saat pembelajaran. Iya, itu salah satunya. Aska kenapa membawa mainan waktu pelajaran? Karena tidak bisa. Oh, nah, Bu Titi juga suka mainan, tapi kan kita harus tahu waktu, tahu tempat, kalau mau mainan. Kesalahannya Aska apa sih? Karena benar saat pembelajaran. Iya, Aska tadi bermain waktu jam pelajaran. Boleh Aska bermain waktu jam bermain, tapi tidak boleh waktu jam pelajaran. Berarti mainnya waktu kapan? Waktu jam istirahat. Waktu jam istirahat. Tadi Aska
Kenapa kok mainannya dibawa di kelas ini? Pagi Baru beli. Terus sekarang Aska tahu kan kesalahannya apa? Apa tadi? karena bermain saat Jam pelajaran. Terus besok lagi gimana? Tidak diulangi lagi. Berarti Aska akan main waktu jam istirahat. Oke, sekarang Aska masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa? Sebutkan. 1, berkata iya. 2, tidak bermain saat jam iya. Terus 3, tidak membuang sampah sembarangan 4, tidak boleh makan. saat jam Berarti Aska tadi melanggar keyakinan kelas kita ya. Yang bermain waktu jam istirahat jam pelajaran. Aska mau memperbaikinya? Gimana caranya? tidak diulangi Tidak diulangi lagi. Terus bermainnya di waktu jam istirahat. Aska bisa? Dimulai sampai kapan? Besok ya. Kalau waktu jam pelajaran Aska berarti harus fokus. Terus fokus dalam pelajaran. Oke. Terus tidak boleh bermain saat pelajaran. Kapan mainnya? saat jam istirahat Iya, janji nggak akan ngulanginya lagi. Tahu ya? Berarti besok tidak boleh diulangi lagi. Tas dulu. Sepakat? Bisa? Bisa ya? Oke. Nama saya Aska. Saya sangat senang sekali karena sudah diingatkan agar tidak bermain lagi di saat jam pelajaran sudah dimulai. Terima kasih Bu Titi. Nah ya. Ya, semuanya saya foto sebentar. 1, 2. HP ku ngade. Walau kurang ada cek dulu ya. Pak Basen foto dulu. Sudah. Terima kasih. Ini pahan mah urung. Tidak ada yang masuk. Nulis toh. Yang sudah mana? Sudah bisa dimulai ya. Bu Diana, Saman kan cek belajar iki jame belum setelah ini bisa apa? Siap. Sampe alak metu-metu Bisa off ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu secara tatap maya nggih tentang diseminasi budaya positif modul 4. Bu yang sudah Untuk boleh memulai acara gambar. hari ini, Bapak Ibu yang berkenan memimpin doa dipersilakan. Oh ya, Bu Nita, terima kasih. Ayo sebelum kita memulai acara hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Melancarkan semua acara hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Nita. Semangat pagi. Ya, nanti bilang ya pagi, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang ada di sela-sela kesibukan mengajar, monggo. Ijen share screen nggih.
Bu Titi. Sebentar, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu? Sampun, Bu. Sampun. Sampun Bu. Perkenalkan Bapak Ibu, mesti sudah tahu ya dengan saya ya. Saya adalah Titik Widayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 55 Kabupaten Kediri dari SDN Negeri Baru 2. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mendeseminasikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Tampak ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Dan dia koneksinya agak tidak stabil. Alokasi waktu hari ini kita buka pembukaan 10 menit, presentasi 30 menit, 35 menit, tanggapan dan umpan balik 10 menit, penutup dan foto bersama. Tadi sudah dibuka oleh Bu Nita dengan doa bersama agar berjalan dengan lancar ya. Amin. Kesepakatan kelas ya. Kita buat kesepakatan kelas dulu sebelum Gambar sembarang terus diwarna. Alvin. masuk ke kesempatan kelas kita hari ini. Raise hand bila ada pertanyaan. Bapak Ibu bisa memencet raise hand apabila ada yang ditanyakan atau mengungkapkan sesuatu lah. Yang kedua, tidak boleh nyela bicara teman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Memberikan tanggapan, saran kritik yang konstruktif. Yang terakhir, selalu bahagia mengikuti sesi ini. Nah, tentunya ini yang paling penting ya, selalu bahagia. Jangan bersedih ya Bapak Ibu. Ada yang bersedih pagi ini? Semoga tidak ada ya. Enggak ada, Bu. Semangat, Bu. Ya, Bu Amel, semangat sekali ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Apa saja tuh profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Masih ingat kan? Ayo kita menyanyi bersama sebelum kita ke materi selanjutnya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, sehat berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang hadir di Tatap Maya hari ini. Itulah tujuan kita ya hari ini menuju profil pelajar Pancasila. Iya, nulisnya juga bisa tolak koyok ngono. Pendahuluan kita yaitu menurut KHD Bapak Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh karena itu, pendidik harus bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan. Dari sini Bapak Ibu sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai petani. Dari petani dan sekolah itu adalah lahan untuk menanam benih-benih. Sebagai petani apa tugas kita? Kita kan merawat, memupuk agar tanaman itu tumbuh subur, nggih. Nah, anak-anak itu sebagai bibitnya agar tidak diserang hama, agar tumbuhnya maksimal dan buahnya lebat. Nah, seperti itulah tugas kita menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi Bapak pendidikan kita ya. Selanjutnya, harapan saya acara diseminasi pagi ini yaitu semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita masuk ke apa sih budaya positif itu? Inti dari budaya positif itu ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, ada hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita menganut nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada 6 ya, tapi kita menganut profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, setelah mendengar kata disiplin itu apa yang tergambar di pikiran Bapak Ibu? Ya, Bu Diana? Disiplin menurut saya, terima kasih Bu Titi atas waktunya. Disiplin menurut saya adalah tata tertib atau aturan yang harus dilakukan atau ditaati. Ya, Karakter yang lebih baik. Disiplin ya. Kalau kita mendengar kata disiplin itu kan terbayang di benak kita. Terlintas di pikiran kita itu kebanyakan menghubungkan disiplin itu tata tertib ya. Teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin itu dihubungkan biasanya dengan apa? Kalau kita tidak disiplin dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Hukuman ya lah. Nah, padahal itu berbeda. Nah, kita belajar tentang budaya disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sekali hukumannya, ge. Kita terbiasa menghukum ya. Dan apa itu disiplin positif? Merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, terima kasih ya Bu Diana, luar biasa sekali ya. Jawab tanggapannya ya. Dan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Ya, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang kedua, inilah hubungannya. Dari mewujudkan budaya positif, kita melaksanakan disiplin positif. Di dalam disiplin positif terdapat tujuan mulia. Tujuan mulianya ada nilai-nilai kebajikan.
Nilai kebajikan adalah Mas sifat-sifat Alvin. positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi di depan sudah dijabarkan tentang ada kata profil, kalimat profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satunya. Adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Apa itu teori motivasi perilaku manusia? Menurut Diana Gosen, menyatakan ada tiga teori perilaku manusia yang mempengaruhi kita berperilaku itu udah apa? 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi nggih, berarti yang kita lakukan itu ada motivasinya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti contohnya saat kita melakukan sesuatu, kita misalkan takut melanggar, takut hukuman. Saat kita tidak melakukan, tidak, nanti mendapat hukuman. Nah, untuk yang kedua, mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu kalau ada imbalan atau penghargaan orang lain, entah itu barang atau pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang menurut saya paling cocok. Ya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Motivasi jenengan yang biasanya dari apa? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Untuk melakukan bisnis. 3 Bu boleh saya. Berapa Pak Rofik? 3 Bu. Aduh, bagus sekali ya Pak Rofik. Pak Rofik super sekali, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Saya selalu termotivasi dari diri sendiri Bu. Oke, luar biasa Pak Rofik. Ditingkatkan ya Pak Rofik. Nanti saya juga ikut mengikuti jejak Pak Rofik. Semoga saja kita semuanya bisa mempunyai teori. Terus jangan nulis, pokoknya nulis. Bangku mek novel gak apa-apa, pokoknya nulis. Yang dari dalam diri ya. Ngupilmu dhewe kok diresi tentang iki enak sulak kuwi. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita amati apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ya Bapak Ibu ya, terlihat ya? Kita lihat Sampun, Bu. sejenak. Sudah, Bu. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Menurut Bapak Ibu, nah ini guys, sudah dibaca. Setelah membaca apa kesimpulan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang paling tepat kita lakukan sebagai pendidik apa? Ayo, siapa Bapak Ibu guru yang mungkin raise hand untuk apa sih dari tabel ini? Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa raise hand? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas
Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Apa itu? Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas? Apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan? Sudah, Bu. Sudah, Bapak Ibu, bagus sekali. Keyakinan itu kita buat berdasarkan kesepakatan ya teman-teman. Ini Bapak Ibu, ya. Kesepakatan dengan bahasa. Biasanya kita peraturan. Peraturan kita buat menjadi kalimat yang lebih positif dan disepakati bersama dengan murid-murid kita. Setelah itu, kita catat dan tempelkan di kelas. Lang, duduk bagus nak. Berikutnya, Mas Alvin dah. kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Keperluan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, yang kelima penguasaan. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar jelas, Bu. Nanti bahasa Inggrisnya patok. Kebutuhan dasar manusia. Kita juga percaya bahwa kita memiliki Tuhan, sebab pendidik salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat apa ya, fisiologi ya, bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis lah, bagian dari proses kebutuhan kita ya. Kalau yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk diterima, dan itu kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari orang lain. Nah, ini kebutuhan dasar juga kita ya, untuk diterima oleh teman, diterima di masyarakat. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai tujuan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keinginan dianggap untuk berharga. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Ini mencari kesenangan, ingin bermain, tertawa, bayangkan tanpa kenikmatan, tanpa kesenangan, kehidupan tanpa kesenangan. Kan enggak enak tuh Bapak Ibu. Yang kelima, penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk capai sesuatu. Oh, terbalik saya tadi ya. Kebebasan itu apa ya? Kebutuhan akan kemandirian ya. Otonomi, kebebasan untuk hidup. Kalau penguasaan itu dengan kekuatan tadi ya Bapak Ibu. Maaf terbalik. Sinyalnya kurang. Udah apa-apa, Bu. Nah, kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah. Misalkan salah satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, dalam kehidupan tersebut akan terjadi masalah. Begitu juga dengan seorang anak. Kan semua orang itu ingin memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Nah, nanti akan timbul masalah seperti murid kita.
Dan untuk itu, apabila timbul masalah, kita ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang pertama, Dikasih nama. posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Apakah Bapak ada yang sudah mengetahui tentang posisi kontrol tersebut? Vin, Sudah, Bu. sama nulis boleh. Bu Diana, Nggih, Bu. 5 posisi kontrol nggih, sudah tahu nggih. Nah, apa itu posisi kontrol penghukum? Nah, guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih. Contohnya, apabila ada anak yang terlambat, kita kan pasti langsung menghukumnya, ya kan? Kenapa kamu terlambat? Lari. Yang penting dia melanggar peraturan terlambat, melanggar disiplin di sekolah. Jadi dia langsung dihukum. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum, menghukum anak yang bersalah. Tapi itu apa? Apa yang sering kita lakukan? Yang kita lanjutkan yang kedua dulu. Pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut, tapi murid itu malah menilai dirinya itu buruk, merasa tidak berharga dan tidak mengecek dan Vin, telah sama nggak mengecewakan nulis tulisannya tambah orang-orang banyak loh disayang. ya yang ditulis. Contohnya seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Nah, seperti itu kan lembut ke bapak ibu. Nah, itu kan merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah saat mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga, kontrol teman. Kita menjadi teman di sini ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan. Nah, kita menganggap teman, jadi berkata santailah kepada teman, seperti teman sendiri. Anak-anak dianggap seperti teman sendiri. Menggunakan kata-kata dengan akrab, nah gitu dengan anak-anak, menjalin hubungan baik dan humor kepada anak. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Memantau itu berarti mengawasi ya, Bapak, Ibu. Di sini kita sebagai mengawasi. Karena kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang atau anak-anak yang kita awasi. Yang terakhir, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol terakhir. Posisi ini di mana guru dibuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu memiliki keterampilan, Bapak Ibu, keterampilan untuk mencari, bukan kita yang mencari solusi, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti kita akan mengacu pada segitiga restitusi. Di sini manajer itu posisi kontrol yang dari 5 posisi kontrol ini ya, untuk memenuhi murid kita diajak untuk menganalisa kebutuhan mereka. Kemudian membuat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada.
Di sini kita disarankan yang terbiasanya menghukum anak terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan, mencatat 100 lembar. Nah, itu penghukum ya. Kita sedikit demi sedikit kita ubah menjadi posisi kontrol manager untuk mencapai tujuan belajar kita sesuai minat bakat anak. Nah, dalam posisi manajer kita harus melalui segitiga restitusi. Ada 3 langkah. 3 langkah tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas itu, Kak? Apa Bapak Ibu? Mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Kita Saya Aska. Saya berterima kasih kepada Bu Titi karena saya sudah mencoba membuang sampah pada tempatnya. Memenuhi kebutuhan dasar apa yang kurang. Nah, kita tahu apa yang melatar belakangnya membuat kesalahan. Seperti kita mengajukan pertanyaan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Stabilitas, melembutkanlah hati anak dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini. Bawahnya. Alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang setelah melakukan kesalahan dan mengetahui kesalahannya, apa ditanya, apakah sudah melanggar keyakinan yang kita buat. Begitulah Bapak Ibu, segitiga restitusi untuk mewujudkan kita menjadi melakukan posisi komitmen menjalankan segitiga restitusi. Berikutnya video saya ada skenario kasus tentang segitiga restitusi dan percaya. Aku menyaksikan seperti ini cara langkah-langkah ya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Anak dan membuang sampah, membuang sampah sembarangan di kelas. Bawahnya. Jadi kita tidak langsung marah-marah ya Bapak Ibu, kita tanyakan dulu apa yang melatar belakangi dia melakukan pelanggaran ya.
Kalau setelah makan seharusnya bagaimana kegiatan jajan? Sampahnya? Tahu ya, Aska salah apa benar? Mas ingat keyakinan kelas kita? Satu, pintar dua. Napa mboten? Nanti buat PR aja wis kamu tak bilang nih ibumu. Mengulangi lagi apa tidak? Udang toh. Berapa toh? Nah, ditulis. Gak ada sing buat PR. Kuwi lho nulis lho sik tekan nomor 3, kat mau meter ae keliling terus. Nah, begitulah Bapak Ibu contoh langkah segitiga restitusi yang saya jalankan. Gimana dengan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing? Nah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Silahkan resen. Saya Pak Rafiq awal Diana ya. Kepada Pak Rafiq dulu nggih. Pak Rafiq, dipersilahkan. Oh, Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba memberikan tanggapan dari yang Ibu Titik Widianti presentasikan. Yang pertama tampilan Ibu, tampilan dari awal sampai akhir sudah sangat luar biasa sekali Bu, sangat detail sekali. Jadi dijelaskan bagaimana pengertian-pengertian tentang segitiga restitusi dan seterusnya. Kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh yang sangat menarik sekali. Kemudian itu dari segi tampilan Ibu, jadi sangat menarik sekali juga PPT-nya. Kemudian dari segi presentasinya Bu, sangat bagus sekali Ibu, kelihatan sangat tegas sekali bagaimana menyampaikan materi yang sudah Ibu buat dan juga memberikan keseluruhan bagi kami sebagai audiens. Sekali lagi sangat luar biasa Ibu dan tentunya sangat menginspirasi bagi kami. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tanggapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq tentang tanggapannya, dan Pak Rafiq juga sangat luar biasa. Pagi ini sangat bersemangat. Terima kasih juga buat Pak Rafiq. Dan kemudian ada resen lagi dari Bu Diana. Kepada Bu Diana Kamiswara dipersilahkan. Mungkin ada tanggapan, kritikan maupun saran, pertanyaan juga boleh Bu Diana. Terima kasih Bu Titi dan Pak Rafiq yang memberi umpan balik pada tampilannya Bu Titi. Saya juga mau menambahi dan ada pertanyaan Bu. Di sini gambarnya atau sudah bagus sekali. Temanya sudah sesuai dengan budaya positif.
Gambarnya juga sudah bagus, Bu. Terus saya mau ada pertanyaan, Bu. Selama mengikuti melaksanakan segitiga restitusi dengan murid, apakah ada kendala atau hambatan selama pelaksanaan tersebut? Mohon pencerahannya, Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Diana. Kendala ya yang saya alami saat melaksanakan itu segitiga restitusi. Ada Bu Diana kendalanya. Saya kan di kelas bawah. Kalau di kelas bawah itu juga macam-macam ya anaknya itu. Terus diajak komunikasi kadang juga gimana ya, bulat ya. Kalau masih satu kan goyang-goyang itu kita bisa alamilah anak-anak seperti itu. Nah, tapi kita sebagai guru di kelas bawah itu harus sebagai ibu, ngomong ya. Ngomong dengan kata-kata halus, nggak usah marah-marah. Kita upayakan jangan kembali ke posisi kontrol penghukum ya. Jadi karena kita mantap mau berubah menjadi posisi kontrol manager, kita harus siap dengan langkah-langkah restitusi tersebut agar juga masalah terpecahkan bukan berasal dari kita, tapi anak-anak menciptakan tanggung jawab mandiri kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkannya dan mencari solusinya sendiri. Kita hanya menggiring dengan pertanyaan. Untuk anak kelas bawah itu kan kesulitannya saya itu tadi. Mungkin dia masih manja-manja, malu-malu kalau diajak ngomong seperti itu. Tapi ya kita sebagai guru kan harus mengikutinya. Kita harus tetap pada tujuan kita berpihak pada anak. Begitu Bu Diana. Mungkin ada tanggapan lagi atau pertanyaan lagi Bu Diana? Terima kasih, Bu. Sudah paham. Luar biasa sekali, Bu Titi. Maaf, Bu, tadi jaringan saya terputus-putus, jadi masuk, keluar, masuk. Nggak tahu ini wifi-nya tiba-tiba hilang. Mohon maaf ya, Bu Diana. Ya. Sama-sama Bu Diana. Nah, beginilah kendalanya kita kalau tatap maya ya. Suka sinyal, tergantung pada sinyal. Mungkin ada pertanyaan lagi, apa sudah cukup Bapak Ibu? Saya, Bu, ingin menambahkan saja. Oke, mungkin ada saran bagi saya. Terima kasih Bu Diana, monggo Bu Diana. Bu, saya mau tanya, Bu. Kan ini kalau di posisi kontrol sebagai penghukum, kadang kan guru itu kilaf ya, kadang itu marah gitu ya, membentak. Apakah kita itu boleh bekerja sama dengan orang tua? Misalkan orang tua itu diajak untuk menyepakati bahwa kalau anaknya membuat kesalahan dan pada sengaja gurunya itu menjaga marah. Itu dengan kesepakatan orang tua itu boleh dilakukan atau tidak? Menurut teman-teman bagaimana teman-teman? Jadi ada perjanjian. Ini gurunya dengan murid, dengan orang tuanya juga. Bahwa kalau kan ada yang seperti ini, Bu. Orang tuanya itu pasrah, Bu, wes, gak apa-apa, anakku sampean jiwet, katakanlah seperti itu. Jenengan jiwet, tidak apa-apa, saya sudah setuju. Itu menurut teman-teman itu boleh apa tidak dalam posisi kontrol itu? Bila dilaksanakan. Sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan kepada pertanyaannya Bu Diana. Mungkin teman lain? Itu ada kesepakatan ya, anak yang melanggar, terus kesepakatannya dengan orang tuanya. Kalau melakukan kesalahan dijiwit, boleh apa tidak? Mungkin ada teman lain yang mungkin memberi tanggapan ke Bu Diana, mempunyai masalah ya. Solusi buat masalah Bu Diana. Ya, jadi orang tuanya sendiri yang minta
gurunya kan enggak berani ya Bu, karena gurunya itu sudah di posisi manajer. Terus orang tuanya itu minta sendiri, enggak apa-apa Bu, wes manut anakku sampean apa kalau ada bersalah sampean hukum enggak apa-apa gitu. Itu menurut teman-teman bagaimana? Gimana ada Teman-teman lain Pak Ropek memberi tanggapan? Gimana Pak Rofek atau langsung saya? Jadi Begini orang ya, tuanya itu menyetujui kalau dihukum. Oh iya. Nanti sudah ada Nah, persetujuan. Bu Diana sudah menjalankan posisi manajer ya? Ya. Dan itu Kak, gimana hasilnya Bu Diana? Kalau kita sudah melaksanakan manajer dengan baik, dengan segitiga restitusi, kita akan mendapat solusi dari anaknya. Iya toh? Gitu ya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan sendiri kesalahannya. Berarti kita memunculkan motivasi intrinsik darinya. Oh, setelah dengan melakukan seperti ini loh, kesalahan seperti ini, saya harus menebusnya dengan seperti ini. Nah, dia kan berpikir sendiri ya. Kalau dihukum, tapi kalau jenengan mengikuti orang tuanya, itu hasilnya bagaimana? Apakah sudah melaksanakan? Oh gitu ya. Jenengan cepat nonton. Enggak, umpama ini saran dari orang tuanya. Berarti gini tapi gitu. jenengan lakukan. Orang tuanya yang Lakukan setuju dulu. untuk dihukum. Orang tuanya sendiri yang setuju untuk dihukum anaknya. Itu kesepakatan dengan orang tua. Tapi Ya. kan ya kita Jadi, sepakat aman, saja dengan orang tua, nggih. Ya. Setuju dengan kesepakatan dengan orang tua, kemudian kita tetap menjalankan manajer Bu, posisi manajer. Kita kan nggak usah nyetat-nyetat gitu ya. Nah, kita melakukan langkah-langkah dengan benar. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya sudah terlihat, nanti kan orang tua juga akan mengetahui perubahan pada anaknya. Jadi kita lakukan yang terbaik dulu dengan cara menstabilkan identitas, terus memunculkan keyakinan, serta apa itu? Melakukan posisi kita sebagai manajer dengan langkah segitiga restitusi. Begitu kalau menurut saya, Bapak Ibu. Gimana Pak Rofik? Sudah Bu, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Pun nyetot-nyetot nih Bu Diana. Okay, kita belajar untuk menghindari sebagai posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, sudah paham. Dari semua materi budaya positif ini dapat disimpulkan bahwa menciptakan budaya positif di sekolah dan di kelas harus melibatkan siswa dalam perencanaan maupun pelaksanaannya demi mewujudkan kelas atau sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, positif bagi keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lain juga pada posisi kontrol yang dilakukan yang lebih dominan sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah ternyata kurang efektif untuk mewujudkan disiplin sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu, presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan Maya hari ini, kita berfoto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin saya stop screen dulu. Kita foto dulu ya Pak Bu. Bu, siap. Segitiga guys. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita berfoto dulu ya. Berfoto bersama. Segitiga ya, segitiga. Cheese.
Lagi ya, foto sekali lagi ya. Hormat. Sebentar, tak carikan dulu print screen-nya. 1, 2, 3. Sekian dari saya, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, kekurangan dari diseminasi saya pagi ini tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bapak Ibu guru semua. Salam guru hebat Indonesia. Sami-sami Bu, kami juga mohon maaf. Luar biasa Bu Titi. Disampaikan. Ibu, terima kasih Bu. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Kami tercerahkan Bu Titi. Saya kekurangan dari diseminasi saya pagi ini tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru semua. Salam guru hebat Indonesia. Sami-sami Bu, kami juga mohon maaf. Luar biasa Bu. Disampaikan. Ibu, terima kasih Bu. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Semuanya kawan-kawan yang tidak saya Kami tercerahkan Bu Titi. Sampun Bu, izin live J. Sampun. Izin live ya. Terima kasih. Ya Bu Amalia. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu Titi. Kami